Yeah. Hello everyone. Welcome to our podcast. Today special edition we have a special quiz of group 3 who carry out the project based learning you know. Get ready to listen to exchange stories about their business journey. While implementing this PBL, of course, this project based learning is carried out in relation to the practice of the business multimedia course. Oke, di podcast ini kita akan ngobrol dan tentunya dengan secara santai dan tentunya juga pastinya seru seputar kreativitas, inovasi serta pengalaman nyata para mahasiswa dalam dunia kewirausahaan, khususnya dari proyek yang langsung dijalankan secara real melalui pendekatan PBL alias Project Based Learning, praktik langsung mahasiswa dalam melaksanakan bisnis. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu perwakilan dari grup 3 dan yaitu langsung dari leader grup 3 di mana mahasiswa memiliki suatu kreativitas yang telah menyukseskan dan membangun sebuah bisnis cemilan kekinian dengan nama yang cukup unik dan menarik yaitu cimilanfav.id. Bisnis ini menyajikan berbagai cemilan manis seperti silky pudding dan es kulkul, serta cemilan-cemilan manis lainnya loh. Dan tentunya terbukti dari cemilan favorit yang sangat digemari oleh kalangan remaja. Yang menarik lagi, usaha ini dibentuk sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa tidak hanya belajar melalui teori saja, namun melakukan praktik langsung dalam pemasaran. Hari ini kita akan ngobrol dengan leader dari cimilanfav.id. Untuk dengar cerita lebih seru, mereka akan merancang, memproduksi hingga memasarkan produk mereka dalam proyek ini. So, untuk itu kita langsung sambut Uun Nagita Putri sebagai leader dari proyek ini. Sebelumnya, kita akan mulai meminta Uun untuk memperkenalkan dirinya secara langsung agar kita lebih kenal dan lebih dekat. Oke, kepada Uun, waktu dan tempatnya persilakan. Okay, hello everyone. Perkenalkan, saya Uun Nagita Putri. I'm as a leader in Group 3 dalam program Project Based Learning for Multimedia for Business. Saat ini saya dan tim sedang menjalankan sebuah usaha bernama cimilanfav.id yang berfokus pada penjualan cemilan-cemilan favorit dan kekinian. Terima kasih. Oke, Uun, kita akan lanjut kepada sesi podcast atau berkaitan dengan sesi tanya jawab yang akan saya sampaikan kepada Uun berkaitan dengan proyeknya. Oke, pertanyaan podcast itu dari pertanyaan pertama nih untuk Uun. Bisa nih dijelaskan gimana awal mula terbentuknya serta munculnya ide untuk membuka usaha pada cimilanfav.id? Oke, awalnya tim ini terbentuk dari kelompok yang dibentuk dalam mata kuliah sebelumnya, yang pastinya yang berbasis proyek ya. Dan kami memulai brainstorming dan semua anggota sepakat ingin membuat usaha yang memang dekat dengan keseharian anak muda. Dan dari situ muncullah ide untuk menjual cemilan atau dessert, makanan penutup seperti silky pudding dan juga es kulkul yang memang sedang tren kan saat ini. Wah, sangat menarik sekali. Lanjut, saya akan bertanya untuk ini berkaitan dengan kamu kan sebagai leader di kelompok kamu. Jadi saya mau nanya nih, gimana sih proses yang kalian lakukan dalam menyatukan ide dan memilih produk cemilan sebagai fokus utama dalam bisnis kalian? Oke, saya berusaha menjadi pendengar yang baik. Kami membuka ruang diskusi, lalu menyaring ide berdasarkan potensi, kemampuan tim dan sumber daya yang kami miliki pastinya. Produk cemilan ini kami pilih dikarenakan mudah diproduksi dan selain itu juga modalnya juga terjangkau. Dan saya pikir ini memiliki peluang di kalangan remaja ya, memiliki peluang lah untuk dipasarkan di kalangan remaja. Oh, tentu dengan pemikiran sangat mantap ya. Dan selanjutnya saya ingin bertanya tentang konteks dalam project based learning ini. Gimana sih kalian dapat merancang bisnis ini mulai dari riset pasar hingga pada tahap penjualan atau pemasaran kalian? Oke, kami memulainya dari survei kecil-kecilan dulu nih, di lingkungan kampus, lingkungan terdekat kami dan media sosial tentunya, untuk tahu cemilan apa yang memang sedang tren dan sedang dinikmati gitu. Lalu kami membuat perencanaan produk, uji coba rasa dan kemudian dari situ kami membuat penentuan harga. Dan setelah itu baru kami jual lewat sistem pre-order dan promosi
di Instagram dan WhatsApp kami. Berarti tentu dong dari project ini pasti tentu memiliki tantangan. Jadi saya ingin bertanya, apa sih tantangan yang selama ini kalian hadapi dalam menjalankan proyek ini dan bagaimana cara kamu sebagai leader berperan untuk mengatasinya dan menghandle dalam keanggotaan kamu? Yeah, this is the first time I'm as a leader in a project. So tantangan utamanya adalah sejauh ini ya saya pikir belum ada yang terlalu berat gitu. Jadi tantangannya saya rasakan sejauh ini menjaga semangat tim. Saya mencoba atur pertemuan rutin dengan tim-tim saya dan membagi tugas dengan adil. Saya memilih mereka ya berdasarkan kinerja mereka dan juga kemampuan mereka, dan satu lagi berdasarkan kesepakatan bersama. Dan saya juga selalu mengingatkan kepada tim-tim saya bahwa ini bukan cuma sekedar tugas kuliah tapi kesempatan untuk belajar nyata. Gitu sih. Oh, cukup menarik. Dan saya ingin bertanya, mengapa sih kalian memilih target pasar lebih khusus kepada remaja nih? Dan apa yang membuat kalian yakin pada produk cemilan ini seperti silky pudding dan es kulkul yang cocok untuk mereka? Karena kita sendiri remaja dan mahasiswa kan, jadi kita tahu lah selera mereka. Dari situ sih, dan kami juga melihat tren makanan di media sosial dan banyak yang digemari, dan ya kami mencari referensi di TikTok, di Instagram, dan muncullah ide usaha ini. Oh, oke. Dari produk-produk kalian dalam cemilan ini, kira-kira apa sih strategi pemasaran yang kalian lakukan yang menurut kalian tuh paling efektif dalam menjangkau konsumen dari kalangan remaja? Kalau untuk media sosial itu udah pasti jadi senjata utama kami dalam melakukan promosi, terutama di Instagram dan WhatsApp kami. Kami membuat konten yang menarik secara visual, memberi promo dan juga memanfaatkan testimoni dari pembeli sebelumnya. Oh, oke. Dan ini kan tadi katanya berkaitan dengan tugas kuliah nih kan. Jadi saya mau tanya juga nih, dengan kesibukan kuliah dengan jadwal yang padat dan tentunya juga memiliki banyak-banyaknya kegiatan lain, bagaimana nih secara kalian membagi waktu kalian antara perkuliahan dan operasional dalam usaha ini? Oke, jadi dalam melakukan usaha ini saya membuat jadwal mingguan untuk prioritas kuliah dan usaha tuh supaya bisa dihandle. Jadi biasanya kami melakukan produksi itu di akhir pekan, atau kami melakukan penjualan dalam satu minggu itu 2-3 kali penjualan tergantung padatnya jadwal kuliah. Dan ya itu sih kuncinya, ya disiplin dan saling pengertian aja di dalam tim. Jadi segalanya bisa dihandle lah. Oh, oke. Untuk dalam usaha ini kan kalian memiliki bagian-bagian tersendiri nih dari setiap anggota. Jadi bagaimana sih cara kamu mengatur peran dan tanggung jawab antar setiap anggota tim agar dapat memiliki peran dan dapat tetap produktif dalam hal yang telah diberikan? Oke, jadi saya menempatkan tim saya dalam posisinya sekarang ya tentunya berdasarkan kemampuan mereka dan berdasarkan juga kesepakatan. Dan ada yang fokus di produksi, ada yang fokus di pemasaran dan finansial. Saya pastikan semuanya merasa dilibatkan dan pastinya harus bertanggung jawab atas tugasnya. Oke. Dari segala hal ini, selanjutnya apa sih tantangan terbesar kamu dalam memimpin tim ini? Apakah ada pelajaran yang kamu ambil dari pengalaman tersebut? Kan katanya juga first time kan? Ya, sejauh ini saya belum merasakan tantangan yang benar-benar berat gitu. Saya tantangannya sejauh ini sih menjaga komunikasi itu agar tetap lancar sih, itu sih, dan membuat anggota merasa dihargai. Oke, sebagai leader, menurut kamu apa sih kualitas penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam proyek kewirausahaan mahasiswa seperti kegiatan ini? Ya, yang pastinya always be patient and always listen to other, so it makes us can bisa membuat semuanya berjalan lancar. Juga saya sendiri penting untuk jadi contoh yang baik dalam komitmen maupun kerja keras. Oke, keren sekali. Mungkin saya akan bertanya juga, dari project ini kan ini sudah berjalan selama beberapa minggu nih. Apa sih hal yang paling kamu banggakan selama project ini berlangsung? Yang paling dibanggakan sih kami udah bisa menjual produk kami sesuai target yang ingin kami capai sebelumnya dari perencanaan penjualan pertama,
kedua dan ketiga itu sudah mencapai target penjualan. Itu sih, dan itu jadi bukti bahwa kerja keras kami itu membuahkan hasil. Ini adalah proyek perkuliahan. Jika proyek ini telah mencapai masa yang telah ditentukan, apakah ada rencana untuk melanjutkan dan mengembangkan Cemilan Fav ID ini untuk tahap yang lebih besar nih setelah proyek ini selesai dari mata kuliahnya? Itu kalau itu sih belum dipertimbangkan, karena ya ini juga kami menjalankan usaha ini karena tugas, jadi belum memikirkan sih ke depannya gimana. Oh, oke. Dan saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan dan tips yang kamu sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, terkhusus pada mahasiswa Polbank yang memiliki usaha dan yang telah menjalankan project based learning juga? Ya jangan takut gagal sih, kayak you can try first and then manfaatkan kesempatannya untuk belajar sih, karena project based learning itu bukan sekedar tugas ya, tapi bisa jadi awal, it can be a big dream for your in the future. Itu sih menurut aku. Wah, ini sangat inspiratif dan penuh ilmu dengan ngobrol santai kita kali ini. Khususnya buat teman-teman remaja atau mahasiswa yang lagi kepikiran nih ingin memulai bisnis ataupun juga ingin mencari-cari ide bisnis yang akan ingin dibentuk. Dan semoga dari cerita cemilanfav.id ini dari dirinya secara langsung bisa dijadikan motivasi nyata dan dapat diterapkan juga nih bagi kalian-kalian yang ingin membuka bisnis baru. Semoga dengan dimulainya bisnis kalian ini dapat semakin mempersolid dan melancarkan dalam proyek kalian. Dan terima kasih banyak untuk UN yang telah sharing dengan semangat dan dengan jujur juga tentang perjuangan mereka dalam membangun bisnis dan berkaitan dengan proyek ini. Merupakan peran yang luar biasa dari UUN selaku leader dan juga tim dalam grup 3 yang telah bekerja keras dan kreativitas dan saling support dalam prosesnya. Semoga cemilanfav.id semakin berkembang, dikenal luas dan tentunya menjadi inspirasi buat anak muda untuk lebih mencoba usaha dan meningkatkan kewirausahaan. Buat kalian yang penasaran dan ingin cobain cemilan mereka, langsung aja nih cek dan follow Instagram mereka di cemilanfav.id. Dijamin bikin lagi dan sangat manis. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Saya Indel Sari Valentina selaku host, dan saya Wana Gita Putri sebagai narasumber pada hari ini. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you next time.